Assalamualaikum Laskar Ngarit Brothers dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Apa saja itu? Oke, kita lihat. Yang pertama, ampas singkong baguskah diberikan untuk sapi? Dan amankah diberikan untuk sapi bunting? Itu kita bahas. Lalu, sapi bunting 2 bulan bolehkah diberi obat cacing? Kalau boleh, obat cacingnya apa? Nah, mantap toh? Lalu ada lagi, sebentar ya, disambi mencari. Nah, kita edit sendiri bos. Bagaimanakah cara memilih pedet atau doro betina yang produktif? Oke, mantap toh? Air tebu bagus nggak buat menu harian? Nah, ini lebih istimewa ini. Sapi bunting diberi mineral dan diberi E4, aman nggak? Kita bahas juga itu bos. Lalu pedet usia 2 minggu, nafasnya ngos-ngosan, solusinya bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Bunting 5 bulan atau 7 bulan? Nah, ini ada yang mau konsultasi. Beli dari pasar, dikatakan bunting 7 bulan. Diperiksa, katanya bunting 5 bulan. Jadi bunting 5 bulan atau bunting 7 bulan? Apa yang harus dilakukan ketika kita baru membeli pedet dari pasar? Oke, itu yang akan kita jawab. Dan beberapa pertanyaan yang lain seperti kalau pedet umur 2 minggu, berapakah pemberian dosisnya untuk induk? Oke. Lalu ada lagi, kenapa sih dia punya pedet makan lahap dicombor mau, tapi dia kotorannya meringkil seperti kotorannya kambing? Bingung. Ini juga akan kita bahas. Oke. Lalu ada lagi apa ya tadi ya? Nah, ini yang paling unik. Assalamualaikum dok, sapi saya peranakannya bengkok. Jadi ketika gannya ini ditembakkan, gannya juga bengkok. Jadi itu beberapa pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Oke, stay tune, jangan lupa like, subscribe, komen, dan silakan share. Dan langsung saja mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama. Jadi beberapa pertanyaan hari ini sudah bisa kita saring dan kita pilih. Siap? Oke. Kita coba dari Setiawan Yangwar. Dok mau tanya, apa yang harus dilakukan setelah beli pedet cewek umur 6 bulan dari pasar? Terima kasih. Siap. Saya tidak akan menjawabnya, tapi jenengan silakan lihat di video ini. Di situ sudah kita bahas apa yang harus dilakukan ketika kita membeli atau baru membeli sapi di pasar. Monggo, ini videonya. Oke, siap. Pertanyaan yang kedua dari Adam Farzan, agak panjang. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Salam beras-beras dari Tuban. Saya habis beli sapi, udah dicek sama si penjual, katanya positif 7 bulan. Oke. Pas di kandang saya dicek sama mantri setempat, katanya bunting 5 bulan. Oke. Tapi gerakan di perut bagian kanan terlihat jelas banget. Oke. Kira-kira yang benar hamil berapa bulan dok? Karena kalau 7 bulan akan saya genjot mineral sesuai anjuran dokter. Terima kasih. 5 bulan dan 7 bulan itu cukup berbeda bentuk, posisi, dan ukurannya. 5 bulan dia posisi masih agak ke tengah dan ke bawah, ya. Di situ masih berupa balon dan kita sudah bisa merasakan fremitus. Sedangkan 7 bulan dia sudah simetris di tengah dan sudah masuk ke atas, ya. Dan ketika diraba usia kebuntingan 7 bulan kita sudah bisa menyentuh kepala dan teracak. Oke. Lalu jika pertanyaannya lebih kira-kira benar yang mana, wallahu a'lam. Tapi intinya 5 bulan dia masih terlalu kecil dibandingkan 7 bulan dan posisinya masih agak ke bawah. Sedangkan 7 bulan dia sudah ke atas, tangan kita cukup masuk kira-kira segini. Itu kita sudah bisa menekan atau menyentuh bagian kepala dan tulang-tulang dari si pedet itu. Jika gerakan di sebelah kanan sudah terlihat sangat dominan, insya Allah itu kebuntingan bulan ke-7, tapi saya tidak bisa langsung memeriksa, jadi monggo yang di sana ya seperti apa itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dok mau nanya dari Siva Azahra,
pedet saya baru umur 2 minggu tapi nafasnya kok gos-gosan terus. Kenapa ya dok? Oke Pak Bos, saran saya Mbak Siva Zahra, saran saya segera panggil dokter, jenengan minta diperiksa, takutnya ada infeksi, gejala tetanus atau cacingan, migrasi cacing ya. Jadi segera diperiksakan saja, karena jangan spekulasi di usia 2 minggu sangat rapuh, di usia 2 minggu masih sangat bisa, di usia-usia emas, maksudnya di awal-awal gejala itu masih bisa diobati. Oke, konkret silakan panggil dokter yang sudah pengalaman di sana, langganannya jenengan juga panggil. Silakan dilakukan pemeriksaan yang detail dan semoga bisa segera teratasi. Oke. Dari Dede Arif, kalau sapi lagi bunting dikasih mineral atau EM4 amankah? Aman Pak Bos, tidak ada masalah. Berikan mineral dan EM4 sesuai takaran, sesuai anjuran yang ada di kemasan. Oke, kita lanjut. Budi Kusuma 15 jam yang lalu bertanya, dok mau tanya, kalau air tebu bagus buat sapi, kalau dikasih rutin sangat bagus, tidak ada masalah. Salam ngarit dari Budi. Siap Pak Bos. Jadi air tebu sangat bagus diberikan pada sapi. Lanjut. Oke. Ibnu Zian bertanya, dok mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok mau nanya cara memilih pedet betina yang produktif atau subur untuk pemula yang ingin merintis beternak sapi. Iki pedet atau darah? Kalau pedet kan berarti dia di bawah 7 bulan ya. Kalau darah berarti dia sudah sekitar 10, 11, 12 bulan. Oke. Betina atau kita sebut saja calon indukan ya. Calon indukan yang produktif adalah calon indukan yang secara anatomi dia proporsional. Itu kata yang pertama, proporsional. Bentuk kepala, leher, pundak, terutama pinggul itu dia besar. Jadi kata kunci yang pertama adalah proporsional. Jadi tidak lebih gede bagian-bagian tertentu. Itu. Yang kedua, jenengan memilih ambing atau puting ya, kelenjar susu yang simetris. Kalau misalkan dia sudah terlihat montok, cari ambing yang cukup besar dan dia simetris. Jadi ukurannya itu simetris. Oke, yang ketiga, jenengan mencari yang line breed-nya itu jelas. Jadi misalkan jenengan nyari peranakan si metal, maka carilah yang kepalanya putih dan bertanduk. Misalkan jenengan mau nyari peranakan limusin, maka carilah genetis yang terlihat dominan limusin, coklat dominan dan lebih panjang. Oke. Lalu misalkan jenengan memilih PO peranakan unggul, cari yang berbunuk dan dia putih atau agak pink. Merah muda ya. Apa bahasanya ya? Ya itulah ya peranakan unggul. Jadi proporsional, bentuknya, ambingnya simetris dan dia genetisnya jelas, penampakannya jelas, dia kuat ke arah mana. Itu. Nah, sedangkan yang keempat, syukur-syukur jika jenengan membeli sapi yang body condition score-nya itu dia sedang menuju baik. Jadi tidak terlalu kurus, karena jika kurus dia tidak birahi atau mengalami ketidakseimbangan hormonal atau mengalami delayed puberty atau pubertas yang tertunda karena hormonalnya nggak ada, atau jika terlalu gemuk pun dia bisa birahi tetapi sulit bunting, atau dia bisa birahi tapi birahinya berulang, birahinya panjang banget. Ini juga masalah reproduksi. Jadi jenengan nyari yang body condition score yang tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus. Itu. Dan yang kelima, jika bisa memberikan saran, cari yang secara aktivitas nafsu makannya oke, terus kaki simetris, tidak deglek ke atas, tidak ke depan ke bawah, jadi dan nyari yang punggungnya itu tidak jelowok tengah. Lalu laskar-laskar, jadi itu tadi saya kasih tipsnya memilih bakalan indukan ya, pedet atau darah. Yang pertama adalah secara anatomi dia proporsional, jadi dilihat itu enak. Yang kedua, dia memiliki ambing yang simetris, yang jumlahnya 4, simetris ya, artinya seimbang kanan kiri depan belakang. Oke, yang ketiga, pilihlah yang mengkilat, subur, dan maksudnya subur gini, jadi dia itu dilihat itu tidak ada luka, dia bersih, mengkilat, aktif,
artinya sehat, mata berbinar itu. Terus yang keempat, tidak ada benjolan ya di sini di bawah rahang. Yang kelima, dia memiliki ekstremitas keempat kaki yang posisinya itu simetris juga. Jadi tidak deglek ke depan, tidak deglek ke belakang. Oke. Lalu yang keenam, cari yang punggungnya ini dia tidak begitu, dia datar, tidak nekuk ke tengah terlalu ekstrim. Itu nanti ketika dia bunting akan cenderung berat. Lalu yang ketujuh, cari yang pinggulnya lebar, karena ini mengindikasikan dia akan lebih mudah dalam proses persalinan. Oke. Yang kedelapan, jenengan cari yang dia memang secara fisik dia rasnya jelas, si metal ya, kepalanya putih bertanduk ya. Limusin dia coklat polos merah, tidak ada motif lainnya. Perangkat ongol putih atau merah muda ya, dia jelas genetisnya. Itu tadi Laskar Ngarit pertanyaan tentang betina yang produktif. Dan seandainya jenengan nyari yang doro yang sudah birahi, maka pilihlah yang setiap 18 sampai 21 hari sekali dia birahi. Sapi ini dia oke. Terus selain itu juga jenengan pilih di body condition score yang sedang, tidak terlalu kurus karena akan sulit birahi, dan juga tidak terlalu gemuk, juga tidak over birahi atau tidak sulit bunting. Nanti jika sulit bunting kalau terlalu gemuk. Oke. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Musito bertanya, dok sapiku hamil plus minus 2 bulanan, kalau dikasih obat cacing ada efeknya gak ya? Tergantung obat cacingnya. Beberapa obat cacing itu teratogen atau menimbulkan cacat, menimbulkan kematian pada fetus. Tapi jika jenengan ingin memberikan obat cacing, ada obat cacing yang kandungannya oxfendazole, itu aman diberikan di kebuntingan di atas 40 hari. Tetapi begini, jenengan betul-betul membaca dulu yang jenengan beli itu apa, kandungannya oxfendazole. Lalu jenengan tanya apakah memang aman. Jadi baca-baca dulu demi kebaikan. Oke. Itu musito. Kita lanjutkan. Entol Dedi, dok, nanya dong, vitamin atau suplemen atau obat untuk kelinci agar pertumbuhannya optimal dan bobotnya maksimal apa ya dok? Tolong dijawab dok. Makasih banyak. Pastikan kelincinya bebas cacing. Lalu berikan makanan dalam bentuk yang sudah dilayukan, atau jika jenengan mau dan bisa menyediakan, berikan dalam bentuk pelet atau yang sudah jadi. Oke, itu siap. Pertanyaan selanjutnya, Erwanto, assalamualaikum dok, mau tanya ampas singkong kandungan gizinya bagus nggak? Apakah ampas singkong aman untuk sapi bunting? Ampas singkong boleh diberikan pada sapi bunting. Ampas singkong boleh diberikan sebagai campuran dari comboran, tetapi tidak boleh diberikan sebagai makanan pokok, diberikan secara drastis, dan diberikan dari sapi yang biasa makan hijauan langsung diganti ke ampas singkong. Ini menyebabkan kembung. Dan jangan lupa tetap dilakukan pengolahan supaya ampas singkong bebas sianida dengan cara dicuci, dijemur atau dimasak. Oke? Siap. Miss Bahul Munir, dok izin diri saya minta kawin, saya kawinkan IB alami tapi kok berdarah pada vaginanya, mohon petunjuk dok. Mungkin dirinya masih perawan pak bos, atau terjadi perlukaan, tetapi jika itu darahnya adalah metestrus atau darah yang muncul karena memang siklusnya, itu tidak ada masalah. Oke. Surya Halim, dok apakah garam kasar yang dilarutkan ke air bagus untuk sapi demam? Garam boleh dan bagus diberikan untuk sapi untuk pemenuhan sedikit unsur mineral yang ada di dalam garam, tapi bukan pengganti mineral. Garam bisa untuk merangsang minum, tetapi tidak signifikan untuk mengobati demam. Oke? Siap. Pertanyaan selanjutnya, Nelly Moko Dompit, assalamualaikum dok, sapi yang mengalami keguguran bisa diberi vitamin dan obat cacing, terima kasih.
Sapi yang mengalami keguguran, oh iya, mengalami keguguran, pastikan rahimnya sudah bersih, lakukan treatment postpartus atau post keguguran ya, post abortus, panggil dokter, berikan vitamin, berikan obat cacing supaya betul-betul bersih dan dia 40 hari atau 50 hari ke depan bisa langsung birahi. Oke? Kita lanjutkan pertanyaannya. Masih menjawab pertanyaan dan konsultasi dari peternak. Siap. Assalamualaikum Pak Dok, dari Irawan. Salam hormat dari Lampung. Siap Pak Komandan. Mau tanya, sapi dere saya peranakannya bengkok. Saat di IB straunya bengkok. Gimana cara mengatasinya Pak Dok? Terima kasih, matur suwun. Peranakannya bengkok. Waduh, gimana ini Bos? Rahim, semua rahim itu bengkok Bos. Dari vulva, vagina, serviks, ya, korpus uteri, lalu jadi bentuknya rahim itu Y. Dari yang paling luar itu vulva, setelah vulva itu ada vagina, di depan vagina ada serviks atau pintu rahim, lalu di depannya ada korpus atau badan rahim, lalu dia kanan kiri gini berbentuk huruf Y, itu adalah kornu uteri yang nanti tempat berkembangnya fetus. Apakah bisa bengkok? Wallahu a'lam, jenengan konsultasi sama Pak Dokter atau Pak inseminatornya yang ada di sana ya. Laskar Bras dimana berada dari Siswoyo. Kalau pedet umur 2 minggu, induk diberi obat cacing dosis sesuai bobot induk atau gimana Dok? Oke, 2 minggu induk boleh diberi obat cacing sesuai berat badan dari induk. Jadi jika induknya 300 kilo ya jenengan kasih 300 kilo, jika induknya 400 kilo jenengan kasih 400 kilo. Jadi itu yang bisa jenengan berikan, tapi jenengan bisa tampilkan ya. Saya punya ini, Bos. Ya. Tampilkan ini. Nah, teman-teman bisa kalau di sana bisa nemukan ini. Kasitel Dog Plus ini obat untuk anjing. Tetapi ini bisa atau biasa saya gunakan untuk pedet di bawah usia 2 minggu. Jika muncul diare, jika muncul cacingan, jadi migrasi cacing ya, toxocaranya dia keluar semua, saya menggunakan ini dan hasilnya sangat bagus. Jadi artinya aman untuk pedet di bawah usia 2 minggu. Saya menggunakan Kasitel Dog Plus. Kalau di daerah jenengan ada pet shop, ada dokter hewan yang biasa nanganin anjing dan kucing, biasanya beliau punya ini. Oke, kalau enggak ya beli online aja, tapi saya nggak jualan ya. Ini. Oke, itu Mas Siswoyo. Kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Isyanto Doer. Pak Dokter, salam ngarit Bras dari Lamongan. Mau tanya, pedet saya usia 6 bulan. Tapi kalau beol kok meringkil kayak kambing, gejalanya Dok. Makan juga rakus, comboran juga rakus, tak kasih obat cacing segala merek. Juga B komplek untuk sapi. Mohon pencerahannya. Jangan bosen-bosen. Oke Pak Bos, begini. Ada nggak masalah dari beol meringkil tersebut? Maksudnya entah kesulitan beol atau pertumbuhannya terhambat. Karena sapinya jenengan makan lahap, dicombor lahap. Jadi kan masalahnya ada di mana? Iya kan, obat cacing sudah, ya, vitamin sudah. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apa yang bingung? Kayak kambing. Ya selama tidak muncul masalah orang apa-apa toh Bos. Coba B kompleknya di stop. Karena di B komplek itu ada unsur yang menyebabkan penyerapan makanan ini lebih optimal. Jadi feses ingesta, ya feses yang stay di kolon itu di situ diserap lebih lama sehingga cairannya betul-betul habis diserap oleh tubuh dan keluarnya meringkil. Oke, jadi kalau jenengan ingin normal, coba B kompleknya ini di stop. Tapi sebenarnya rumusnya simpel. Kalau makan lahap, comboran mau, dia aktif, dia gemuk, pertumbuhannya gemuk, ora masalah meskipun dia fesesnya meringkil. Oke, itu Isyanto Doer. Oke, Laskar Ngarit Bras dimanapun anda berada. Sekian video dari saya. Semoga jawaban tadi, diskusi tadi bisa menambah informasi, edukasi buat Laskar Ngarit semua. Jangan lupa please bantu like, subscribe, komen, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bras.